Pikiran saya, ya. Tentunya kita sedikit bias, sedikit subjektif, ya. Kita merasa situasi genting, mungkin karena semangat kampanye, tapi saya selalu mencoba untuk tahan diri. Dan secara objektif, saya khawatir memang situasi genting. Jadi ini bukan imajinasi kita doang, gitu ya. Nah, apa yang menarik buat saya? Nah, sekali lagi, ini bahkan belum saya bicara dengan banyak orang ya, apalagi dengan Pak Capres, Cawapres ya. Tapi saya semakin berpikir mungkin situasi akan begitu genting. Kita mungkin butuh istilahnya Big Bang reform. Ya, karena dilema daripada reformasi, apalagi hukum, adalah pertanyaan kita mau mulai dari mana? Ya kan? Pertama yang paling simple, ya yang paling simple kelihatannya sih mulai dari KPK. Dan Pak Anies sudah secara publik mengatakan akan merevisi Undang-Undang Revisi 2019. Sekali lagi, saya harus disclaim ini opini saya, ini mimpi saya. Kenapa kita tidak membatalkan sekalian? Kembali ke Undang-Undang KPK 2002 ya, Pak Saul. Yang mengembalikan KPK kepada lembaga independen. Yang akuntabel hanya kepada publik, tidak bahkan kepada presiden. Ya kan? Itu satu contoh. Ya, itu mungkin permulaan yang baik. Tapi saya semakin berpikir ya, kita mungkin perlu reformasi besar-besaran. Ya, apa mengkapitalisasi momentum politik dari pemilu ini untuk benar-benar komprehensif. Bersih-bersih secara komprehensif ya. Jadi apa? Karena salah satu pepatah favorit saya adalah sebuah rantai itu hanya sekuat mata rantai yang paling lemah. Jadi sekuat apapun, semua mata rantai yang lainnya, kalau ada satu dua mata rantai yang lemah, rantai itu akan putus. Ya, jadi apa? Dan banyak case study atau contoh dari literatur yang saya pelajari itu apakah isu perkotaan, kota yang udah gagal total, ya atau failed state, itu praktis kita terpaksa untuk reformasi semuanya serentak. Nggak bisa lagi kita mau mulai dari mana, semua harus direformasi sekaligus. Dan itu yang dilakukan misalnya oleh negara namanya Georgia. Ya, itu mantan negara anggota Soviet, Uni Soviet, dan waktu Uni Soviet ambruk, dia keluar sebagai sebuah negara yang independen, ya kan? Dan itu termakan oleh korupsi, termakan oleh kriminalitas semua. Nah, kelihatannya Allah cinta dengan bangsanya, dapat satu pemimpin yang reformis, dan dia menyebutkan, wah kita nggak bisa A dulu baru B, B dulu baru C, C dulu baru D. Ini harus serentak, polisi semua direformasi, ya kan, pengadilan semua reformasi, semua ekonomi reformasi, semuanya reformasi serentak. Kalau nggak bubar, Jadi ini sekali lagi tahap pemikiran saya saat ini. Ya, setelah beberapa bulan berkampanye keliling, mendengarkan ya kan, dari daerah, dari teman-teman di Timnas, dari Pak Capres, Pak Cawapres, dan saya lihat dialog di publik, dan saya juga melihat tren, baik ekonomi maupun politik, ya ada kemungkinan kita akan terpaksa, istilah saya tadi, Big Bang reform, ya, reformasi besar-besaran.